Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviananda. Saya dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Kontrol Diri dan Konformitas Teman Sebaya terhadap Kepatuhan Tata Tertib pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah sebagai tempat pendidikan berlangsung memberlakukan peraturan atau standar yang memuat apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan demi kelancaran proses belajar mengajar. Nah, standar sekolah itu yaitu peraturan yang berlaku pada semua warga sekolah. Nah, peraturan yang dimaksud adalah tata tertib. Tata tertib sekolah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral pada siswa. Namun, pada kenyataannya tidak semua siswa mampu mematuhi dan menjunjung tinggi tata tertib yang berlaku di sekolah. Sesuai dengan fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa SMK Krian Dua Sidoarjo masih banyak melakukan pelanggaran. Dan ini tuh dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa guru pembimbing SMK Krian Dua Sidoarjo yang mengatakan bahwa masih banyak siswa yang tidak menaati tata tertib di sekolah. Contohnya seperti membolos, terlambat, lalu tidak memakai atribut sekolah, tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, tidak mengerjakan tugas atau bahkan merusak fasilitas sekolah. Nah, remaja SMK atau siswa SMK ini masuk ke dalam tahap perkembangan remaja tengah, yang dimana sering dicirikan dengan menarik perhatian orang lain di sekitarnya, sering menolak peraturan yang telah ditetapkan dan menolak campur tangan orang lain di sekitarnya. Jadi remaja ini cenderung untuk melanggar aturan yang terlihat sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas. Namun sebenarnya para remaja juga sudah mulai memahami fungsi apa itu aturan dan mengapa aturan tersebut tidak dapat diatasi. Nah, sebenarnya masa remaja ini sudah tidak diperlukan lagi adanya pengawasan yang dilakukan di masa kanak-kanak karena masa remaja ini telah tertanam nilai-nilai hati nurani secara alami dan salah satunya adalah kepatuhan terhadap peraturan. Nah, kepatuhan terhadap tata tertib ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Untuk faktor eksternalnya sendiri, salah satunya yaitu konformitas teman sebaya. Selain itu, faktor internal salah satunya adalah kontrol diri. Jadi, setiap individu ini memiliki tingkat kontrol diri yang berbeda-beda, baik tinggi maupun rendah. Kontrol diri yang baik memungkinkan seseorang untuk merubah perilakunya menjadi perilakunya lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, kemampuan untuk melatih kontrol diri mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku yang diarahkan pada tujuan untuk mencegah remaja melanggar aturan. Harlock menjelaskan bahwa kebutuhan remaja untuk diterima dalam kelompok teman sebaya mendorong mereka untuk mengubah sikap dan perilaku mereka untuk mengikuti orang lain. Remaja cenderung mengikuti orang lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi bagi diri mereka sendiri. Tidak mengherankan bahwa remaja terkadang begitu ingin diterima sehingga mereka melakukan apapun yang ia lihat. Apapun yang ia lihat dan diterima oleh kelompok teman sebaya termasuk perilaku tidak patuh terhadap tata tertib di sekolah. Nah, pelanggaran tata tertib di sekolah dapat disebabkan oleh adanya rasa keterikatan antar siswa karena sering bersama. Hal ini akan memunculkan perasaan terikat secara emosi dan nantinya akan membangun rasa solidaritas antar siswa. Nah, dari yang sudah saya paparkan ini, saya merumuskan rumusan masalah. Ada tiga, yaitu yang pertama, apakah kontrol diri berpengaruh terhadap kepatuhan tata tertib sekolah di SMK Krian Dua Sidoarjo? Lalu yang kedua, apakah konformitas teman sebaya berpengaruh terhadap kepatuhan tata tertib sekolah di SMK Krian Dua Sidoarjo? Dan ketiga, apakah kontrol diri dan konformitas teman sebaya berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan tata tertib sekolah di SMK Krian Sidoarjo? Nah, untuk menjawab dari ketiga rumusan masalah ini, saya menggunakan metode penelitian, yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan metode korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Krian Dua Sidoarjo yang berjumlah 1.478 siswa. Teknik sampling, saya menggunakan teknik simple random sampling. Untuk pemilihan sampel sendiri, peneliti menggunakan aplikasi rawsoft.com sebesar 95% dari jumlah populasi sehingga mendapatkan sampel penelitian berjumlah 306 siswa. Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran angket yang dilakukan secara langsung kepada siswa.
Untuk uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan menggunakan Jeffrey Amazing Statistic Program atau JASP, dan teknik analisis data yang digunakan yakni regresi berganda dengan menggunakan Statistical Product and Service Solution 16 atau SPSS. Nah, dari metode itu tadi menghasilkan yaitu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah sebaran data yang dikumpulkan normal. Nah, berdasarkan hasil di gambar menunjukkan bahwa nilai one sample Kolmogorov-Smirnov test yaitu 0,856 dengan sig sama dengan 0,457 lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Lalu uji linearitas. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi kontrol diri dan dengan kepatuhan itu P sama dengan 0,000 dan nilai signifikansi konformitas dengan kepatuhan P sama dengan 0,032. Data dikatakan linear apabila P kurang dari 0,05, yang berarti bahwa kedua variabel independen dengan variabel dependen dikatakan linear. Selanjutnya di sini ada hasil uji T. Yang pertama hasil uji T kontrol diri terhadap kepatuhan tata tertib menunjukkan sig 0,000 dan nilai T hitung sebesar 0,987. Artinya kontrol diri berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. Maka HO ditolak dan HA diterima karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau rumusan masalah yang pertama atau hipotesis 1 terbukti, yang mana kontrol diri berpengaruh terhadap kepatuhan tata tertib pada siswa SMK Krian II Sidoarjo. Yang kedua, ada hasil uji konformitas teman sebaya terhadap kepatuhan tata tertib menunjukkan nilai signifikansi 0,033 dan nilai T hitung sebesar 2,136. Artinya konformitas teman sebaya berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan tata tertib SMK Krian II Sidoarjo, maka HO diterima dan HA ditolak karena nilai signifikansi sama kurang dari 0,05, jadi hipotesis kedua atau rumusan masalah kedua itu terbukti, yang mana konformitas teman sebaya berpengaruh terhadap kepatuhan tata tertib pada siswa di SMK Krian II Sidoarjo. Nah, selanjutnya yaitu hasil uji regresi berganda kedua variabel X terhadap variabel Y menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dan nilai F hitung sebesar 49,285. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan bahwa kontrol diri dan konformitas teman sebaya bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan tata tertib. Jadi hipotesis ketiga atau rumusan masalah ketiga terbukti atau terjawab. Nah, selanjutnya yaitu ada besaran sumbangan efektif kedua variabel X terhadap variabel Y menunjukkan hasil sebesar 0,245. Angka tersebut mengandung arti bahwa kontrol diri dan konformitas teman sebaya berpengaruh terhadap kepatuhan tata tertib sebesar 24,5%. Sedangkan sisanya 75,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar modul regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Nah, hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara kontrol diri dan konformitas teman sebaya terhadap kepatuhan tata tertib siswa di SMK Krian II Sidoarjo. Hal ini menjelaskan bahwa kontrol diri merupakan faktor internal kepatuhan tata tertib sekolah, sedangkan konformitas teman sebaya merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan tata tertib sekolah. Nah, berdasarkan hasil analisis yang diketahui, siswa yang berada pada kelompok teman sebaya yang tidak patuh terhadap tata tertib di sekolah dan memiliki kontrol diri yang rendah cenderung tidak mematuhi tata tertib. Sedangkan siswa dengan kontrol diri yang tinggi cenderung mampu mengontrol stimulus yang bertentangan dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, namun dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bertolak belakang antara konformitas teman sebaya dan kontrol diri terhadap perilaku mematuhi tata tertib sekolah. Yang mana semakin tinggi konformitas teman sebaya dan semakin rendah kontrol diri, maka semakin rendah kepatuhan terhadap tata tertib siswa di SMK Krian II Sidoarjo. Dan sebaliknya, semakin rendah konformitas teman sebaya dan semakin tinggi kontrol diri, maka semakin tinggi kepatuhan tata tertib siswa di SMK Krian II Sidoarjo.
Nah, di sini ada temuan penting penelitian. Yang pertama yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Nurani 2018 yang menyatakan adanya korelasi yang signifikan antara konformitas teman sebaya dan kontrol diri dengan kepatuhan terhadap peraturan sekolah pada siswa SMKN 6 Yogyakarta. Nah, lalu yang kedua, perlu kita ketahui bahwa kepatuhan terhadap tata tertib ini dapat diimplementasikan pada program P5 dalam kurikulum Merdeka. Program kelima yaitu pengembangan pendidikan karakter, penguatan budaya bangsa, penanaman nilai Pancasila, penumbuhan rasa nasionalisme, dan pengembangan kreativitas. Nah, program P5 ini bertujuan untuk membangun karakter siswa seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, dan patuh terhadap tata tertib. Selain itu, program P5 mendorong penguatan identitas budaya melalui pemahaman tentang norma dan nilai budaya yang terkait dengan tata tertib saat ini. Penanaman nilai-nilai Pancasila seperti semangat gotong royong, keadilan, persatuan, dan kesatuan yang kuat dapat berdampak pada pemahaman dan perilaku siswa dalam mematuhi tata tertib. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama ada manfaat penelitian ditujukan pada pihak institusi yang mana dapat membangun budaya sekolah yang positif dengan kontrol diri, menekan konformitas teman sebaya, dan menumbuhkan sikap menghargai kepatuhan tata tertib di sekolah. Yang kedua, manfaat terhadap guru. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam mencapai lingkungan yang mendukung kepatuhan. Hal ini dalam mencakup penerapan aturan secara konsisten, memberikan umpan balik tentang perilaku siswa, dan membangun hubungannya positif dengan siswa untuk mempengaruhi konformitas teman sebaya. Semua peran ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk mematuhi tata tertib di sekolah. Yang ketiga yaitu ada implementasi program P5 dalam kurikulum Merdeka. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong kepatuhan siswa SMK untuk mematuhi tata tertib di sekolah. Program ini dapat memberikan landasan nilai dan sikap positif dalam membentuk kepatuhan siswa serta membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan menghargai aturan dalam lingkungan pendidikan. Yang terakhir, penelitian ini memungkinkan ilmuwan psikologi untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme kontrol diri dan konformitas teman sebaya dalam hal kepatuhan tata tertib. Selain itu, ilmuwan psikologi dapat memberikan konsultasi dan pembimbingan kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam meningkatkan kepatuhan seperti guru, kepala sekolah, atau pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.